Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian Ba'dal Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tiada terkira, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang melimpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tanpa salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang menjejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu iyyakum. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Adiyah wal Adhkar, Fikih doa-doa dan zikir, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala wa ra'ahumah. Kita sudah sampai ke bab yang berikutnya, bab Fadlu Majalis Zikir, bab tentang keutamaan majlis zikir. Faqala habibullah laqad marra ma'ana syai'un yasirun min fawaidiz zikir wa annaha katsiratun la tuhsa. Sudah lewat sebagian kecil daripada manfaat dan faedah-faedah dari berzikir. Banyak sekali sebenarnya, tidak terhingga, tidak sanggup kita untuk menghinggakannya. Wala yaqdiru ala addihal adun wala yuhitu biha insanun wala yu'abbiru anha lisanun kaifala wa huwa min ajalil qurbat wa afdalut ta'at. Tidak sanggup lisan untuk mengungkapkannya karena dia merupakan ketaatan yang paling dicintai Allah SWT. Wa kam lidzikr min fawaid mughliqah tamarin yani'ah wa janiyin ladid wa aklin daim wa khair mustamir fid dunya wal akhirah. Betapa banyak faedahnya dan dia akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan yang terus menerus di dunia dan akhirat. Itu zikirnya. Wa majalisuz zikir, maka adapun majlis zikir, ia azkal majalis wa syarafuha. Maka majlis zikir itu adalah majlis yang paling mulia di sisi Allah. Wa ajalluha makanatan indahu, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat nususun katsiratun, betapa banyak keterangan dari syariat yang menunjukkan keutamaan majlis zikir. Wa anna hayatun lil qulub, bahwasanya majlis zikir itu adalah kehidupan untuk hati-hati hamba-hamba Allah SWT. Wa na'ma'un lil iman, menumbuh kembangkan keimanan. Wa salahun wa zaka'un lil ab, sebagai perwujudan kesalehan dan kesucian seorang hamba. Bi khilafi majalisil ghaflah, ini tentu berbeda dengan majlis ghaflah, lawan daripada majlis zikir. Itu namanya majlis ghaflah, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang lalai daripada mengingat Allah
yang jauh daripada mengingat Allah dan hari akhirat. Allati la yaqumu minhal jalis illa binaqsin minal iman. Majelis ghaflah itu tidaklah seorang hamba bangkit daripada majelis tersebut melainkan akan berkurang keimanannya. Itu pasti dirasa, pasti akan terasa. Majelis yang melalaikan seorang dari mengingat Allah pasti akan menimbulkan kelemahan iman, ya, kerusakan hati, dan akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Wa kana salaf rahimahumullah yahtamuna bihadil majalis a'zamal ihtimam. Maka kalau kita lihat para sahabat Nabi, para salafus saleh sangat memperhatikan perkara ini. Karena Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ya'khud biyadin nafar fayaqul. Pernah contohnya sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha, semoga Allah meridainya, salah satu sahabat yang dijamin surga. Ya'khudhu biyadin nafar, beliau mengajak sebagian sahabat Nabi seraya berkata, ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau falnadkurillah, marilah kita mempertebal keimanan sesaat. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Wa nazdadu imanan bi ta'atihi, menambah keimanan dengan ketaatan kepadanya. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi, yang semoga dengannya Allah menyebut kita dengan pengampunannya. Demikian juga diriwayatkan dari Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu, sahabat yang lain, berkata, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tidak stagnan, tidak statis, ya, tidak flat dia. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ditanya sahabat tersebut, ma ziyadatu wa nuqsanuhu, bagaimana iman bisa bertambah dan bisa berkurang? Maka beliau menjawab, idza dzakarnallaha azza wajal wa hamidna wa sabbahna fadzalika ziyadatuhu. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, kita bertasbih, mengucapkan subhanallah dan yang lainnya, fadzalika ziyadatu, maka bertambahlah keimanan kita. Fa idza ghafalna, kalau kita lupa sama Allah, wa dayya'na, kita sia-siakan, fadzalika nuqsanuhu, maka pastilah iman kita akan berkurang. Ya, pastilah iman kita akan berkurang. Wal athar anhum fi hadzal ma'na katsiratun. Kalau kita perhatikan keterangan dari sahabat Nabi tentang masalah ini banyak sekali, banyak sekali. Kemudian beliau katakan, inna majalisid dzikir hiya ridul jannah fid dunya. Sesungguhnya majelis zikir itu adalah taman-taman sorga yang ada di dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi serta yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza marartum bi ridil jannah farta'u, wa ma riyadul jannah qala hilaqud dzikir. Apabila kalian melewati taman sorga, maka mampirlah sejenak untuk menggembala di situ, ya, menggembala hati kita. Artinya hati kita di taman-taman sorga itu berkelana. Ya, apa taman sorga?
taman sorga itu adalah hilaqad dzikir. Taman sorga itu kata beliau, kata Rasulullah SAW, adalah majlis-majlis zikir. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa ghairuhuma min hadis Jabir bin Abdullah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irta'u fi riyadil jannah. Wahai manusia, mampirlah kalian ke taman-taman sorga. Ya Rasulullah, apa itu taman sorga? Taman sorga adalah majalis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ughdu wa ruhu wadhkuru faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi indahu fa inna Allah ta'ala yunzilul abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak melihat, barang siapa yang kepingin tahu derajat dia di sisi Allah, kedudukan dia di sisi Allah, maka hendaklah dia lihat derajat Allah di sisinya. Ya, artinya Allah itu nomor berapa? Allah itu nomor berapa? Seberapa prioritas bagi diri seorang hamba. Nah, barang siapa yang kepingin melihat derajat dia di sisi Allah, maka lihatlah derajat Allah di sisi dia. Apakah Allah nomor 1 ataukah menjadi nomor 10? Ya, urusan belakang. Ya, misalnya dikumandangkan azan, kalau dia entar sudah hampir waktunya habis, bahkan mungkin sudah habis, baru dia mau melaksanakan panggilan Allah SWT tadi. Tapi kalau dia lihat dengar azan kemudian tidak ada uzur, maka dia nomor satukan panggilan Allah SWT. Dia nomor satukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya, fa innallaha ta'ala yunzilul abda, karena sesungguhnya Allah SWT akan memposisikan seorang hamba sejauh mana dia memposisikan Allah pada dirinya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, man syaa'a yaskuna riyadal jannah fid dunya falyastautin majalisid dzikir. Barang siapa hendak tinggal di taman sorga yang ada di dunia, maka hendaklah dia berdiam di majlis zikir. Ya, berdiam di majlis zikir. Ini majalis zikir, ia majalisul malaikah. Majlis zikir itu adalah majlisnya para malaikat. Falaisa lahu min majalisid dunya majlisun illa majlis yudhkarullah ta'ala fi. Malaikat tidak bermajlis di dunia kecuali majlis yang disebutkan nama Allah. Ya, yang disebutkan ayat-ayat Allah, yang disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, inna lillahi malaikatan fudula yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlad dzikir. Allah itu punya malaikat khusus spesial yang mencari majlis dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala, dan tatkala mereka mendapati sebagian kaum yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah SWT dengan hati dan lisannya, maka mereka saling panggil memanggil, halummu ila hajatikum, sekarang kalian telah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Fayahufunahum bi ajnihatim ila samai dunia. Wah, ini luar biasa. Ya, ini hanya Allah yang tahu seperti apa kaifiatnya, sehingga para malaikat zikir tadi itu
membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Wah, kan luar biasa itu. Qala fa yas'aluhum rabbuhum ta'ala wa a'lamu bihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha tahu. Hanya saja Allah hendak memperlihatkan kepada malaikat betapa mulianya hamba-hamba yang menghadiri majlis zikir tersebut. Allah berfirman kepada malaikat, "Ma yaqulu ibadi?" Wahai para malaikatku, gerangan apa yang diucapkan hamba-hambaku tersebut? Yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka, ya Allah, senantiasa mensucikan Engkau, bertasbih, mengagungkan Engkau, bertakbir, wa yahmadunak, bertahmid, wa yumajjidunak, mengagungkan asma Engkau. Fa yaqulu haw ra'auni, wahai para malaikatku, apakah mereka melihat aku? Fa yaqul la wallahi ma ra'auk. Malaikat menjawab, tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak melihat Engkau. Dan tidak Allah SWT izinkan manusia di dunia untuk melihat Allah SWT. Bahkan Nabi ketika Isra Mi'raj belum diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang mulia. Ditanya oleh salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Apa kata Nabi? Nurun anna ara, cahaya yang, atau sinar atau cahaya yang sangat kuat, tidak sanggup aku melihatnya. Jadi hijab antara Allah dengan makhluknya itu adalah sinar yang sangat kuat. Ya, tidak sanggup aku melihatnya. Artinya Nabi tidak melihatnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, dia minta izin untuk melihat Allah SWT. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, izinkan aku melihat Engkau. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia, maksudnya. Kalau di sorga baru Allah izinkan. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, Allah sebutkan, Allah berfirman, cobalah wahai Musa, engkau lihat kepada gunung batu yang besar tersebut. Kalau sekiranya gunung batu tersebut seperti sedia kala, maka mungkin engkau akan lihat aku. Iya, mungkin engkau akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, dan tatkala Allah SWT perlihatkan sedikit, kata ulama, sebagian ulama menafsirkan seujung kuku itu cahaya Allah SWT kepada batu, gunung batu tersebut, jadilah gunung batu tersebut hancur lebur. Sehingga hancur lebur, ada ledakan yang dahsyat itu. Lalu Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya, tersungkur pingsan. Artinya manusia belum sanggup untuk melihat wajah Allah di dunia. Coba bayangkan batu cadas, batu gunung batu cadas yang besar tidak sanggup, apalagi manusia yang penuh dengan kelemahan. Ini baru Allah izinkan kelak nanti di hari kiamat, di sorganya Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa, sebagai kenikmatan yang paling sempurna di sorga dibandingkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada penghuni sorga. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan melihat wajah Allah yang mulia. Fayaqul kaifa law ra'auni. Lalu Allah berfirman, bagaimana sekiranya kalau mereka melihat aku, wahai para malaikat? Malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamhidan wa tamjidan wa tahmidan wa tamjidan.
Kalau sekiranya mereka bisa melihat Engkau ya Allah, niscaya mereka akan semakin bersemangat untuk beribadah, semakin giat beribadah, semakin bersemangat dan semakin giat untuk bertahmid, bertamjid, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan semakin bersemangat, semakin banyak untuk bertasbih, semakin banyak untuk berzikir kepada Allah. Fayaqul ma yas'aluni, Allah berfirman kepada malaikat, apa gerangan yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, mereka minta sorga ya Allah, mereka mohon kepada Engkau sorga. Fayaqul hal ra'auha, wahai para malaikat, apakah mereka pernah melihat sorga? Fayaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak ya Allah, demi Allah, demi Engkau wahai Tuhan kami, tidak mungkin mereka bisa melihat sorga di dunia ini. Fayaqul kaifa law annahum ra'auha, Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, bagaimana sekiranya kalau mereka melihat sorga? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Ya Allah, kalau mereka sempat lihat sorga, pastilah mereka semakin bersemangat, semakin giat untuk mendapatkan sorga, dan semakin besar harapan mereka untuk masuk ke dalam sorga. Lalu Allah berfirman, famimma yata'awwadun, wahai para malaikat, dari apa mereka berlindung? Malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa neraka jahanam. Lalu Allah berfirman, haul ra'auha, apakah hamba-hambaku tersebut pernah melihat neraka jahanam? Yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak mungkin ya Allah, tidak mungkin mereka bisa melihat neraka jahanam sekarang ini. Kelak nanti di hari kiamat baru Allah izinkan. Yaqulu fa kaifa law ra'auha, wahai para malaikatku, bagaimana menurut kalian kalau sekiranya mereka pernah melihat sorga? Yaqul law ra'auha kanu ashadda minha firaran, kalau sekiranya mereka diizinkan untuk melihat neraka jahanam, pastilah mereka semakin lari dari neraka jahanam, semakin takut kepada neraka jahanam. Fayaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat, aku bersaksi terhadap kalian, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Fayaqulu malakun minal malaikah, lalu salah seorang malaikat bersabda, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah, ya Allah, di antara mereka ada si fulan, dia tidak niat, cuman mampir, mungkin istirahat, kecapean, sekalian ikut majelis taklim, ya. Atau mungkin di situ ada yang punya utang, dia tunggu sampai selesai taklim baru dia tagih hutangnya, ya. Ada keperluan dia. Lalu Allah SWT berfirman, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan sia-sia orang yang duduk bersama mereka. Artinya dapat kebagian berkahnya, dapat kebagian berkahnya, artinya digabungkan. Wah, buktinya dia betah kok sampai selesai majelis taklimnya, majelis zikirnya, gabungkan saja sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini dia bisa istiqomah, jadi bukan cuma sekedar iseng atau buang waktu luang saja. Mudah-mudahan setelah ini dia bersemangat
untuk menghadiri majlis zikir. Itu maksud daripada firman Allah dalam hadis kursi tersebut, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak sia-sia orang yang mendekati mereka. Jadi ini penting, pesan dari syariat untuk bermajlis zikir atau bermajlis ta'lim. Ya. Fa majalisul dzikir majalisul malaikah, majalisul lahu wal ghafla majalisus syayatin. Majlis zikir atau majlis ta'lim itu majlisnya malaikat. Karena apa? Yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Majalisul lahu, dan majlis lalai yang tidak mengingatkan seorang hamba kepada Allah, itu majlis setan. Wa kullu mudafun ila syaklih, wa kullun mudafun ila syaklih, wa kullu mri'in yasiru ila ma yunasibu. Dan masing-masing itu dinisbatkan, disandarkan kepada bentuk yang sesuainya, yang menyesuaikannya. Setiap orang itu akan cenderung kepada yang cocok untuknya. Ya. Falyakhtarul abdu ajabahu ma ilaihi. Maka seorang hamba yang berakal hendaklah dia memilih mana yang lebih bermanfaat untuknya. Wadzakir yas'udu bihi jalisuhu, dan orang yang senantiasa mengingat Allah SWT, ya, kalau kita lihat dia, kita jadi ingat akhirat. Kalau kita lihat dia, kita jadi ingat Allah. Kalau kita lihat dia, kita jadi ingat sorga. Ya. Tapi ya seperti kita lihat Rasulullah, seperti kita lihat para sahabat Nabi, seperti kita lihat para ulama. Tapi ada orang yang kalau kita lihat dia, dekat dia, rasanya pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya, lupa mati. Ya, banyak angan-angan, banyak khayalan, mimpi sana sini. Nah, ini berbahaya. Bikhilafil ghafil, berbeda dengan orang yang lalai. Fa innahu yasqa bihi jalisu wa yatadarrar, dan akan membuat sial. Ya, akan membuat sial teman dekatnya. Jadi dia dapat madorotnya. Ya, ini anjuran untuk memilih-milih teman duduk. Jangan sembarangan pilih. Jangan sampai kita termadorotkan, menjadi rusak keimanan kita kepada Allah. Kecuali kalau mau kasih nasihat. Ya, kecuali kalau mau kasih nasihat, mudah-mudahan dengan nasihat kita orang jadi menjadi baik. Tapi kalau kita sudah nasihatin, kalau kita doa, lo justru kita yang termadorotkan, justru kita yang terbawa dan terwarnai, wah, ini berarti jangan coba-coba, ya kan? Maksudnya mau memberikan penerangan, malah dia menghancurkan dirinya. Seperti lilin, ya, dibakar menerangi sekitarnya, dianya hancur, ya, dianya hancur. Ini kalau dia kuat, dia bisa menerangi, dia bisa istiqomah, dia bisa membawa, bukan terbawa, maka alhamdulillah. Kalau tidak, ya lebih baik mundur teratur. Ya. Wa majalisuz dzikir tu'minul abda minal hasrati wan nadama yaumil qiyamah. Kemudian faedah yang berikutnya, majlis zikir itu membuat seorang itu terselamatkan daripada penyesalan di hari kiamat. Bi khilaf majalisil lahu wal ghaflah. Ini beda dengan majlis lalai, karena dia akan menjadi penyesalan di hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fi, barang siapa yang duduk sesaat bermajlis tapi dia tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut Allah,
tidak bertahmid, tidak bertasbih, tidak bertakbir, tidak bertahlil dan yang lainnya, kanat alaihi minallahi ta'ala tirah, maka nanti dia akan mendapatkan penyesalan. Wa man ittaja'a muttaja'an, barang siapa yang berbaring tidak ingat Allah Subhanahu wa taala di pembaringannya tersebut, nanti akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal sekali lah, minimal sesaat, sedetik, 2 detik ingat Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Ya kan? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berakal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ada akalnya. Ulil albab, orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kapan? Qiyaman, sambil berdiri, qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, sambil berbaring. Ya kan? Kan kondisi kita kalau nggak berdiri, duduk, berbaring, ya kan? Nggak ada kondisi yang lain. Kondisinya berdiri, duduk, berbaring. Nah, kalau kita mau dikatakan oleh Allah sebagai orang yang ada akalnya, maka hendaklah dia berzikir kepada Allah terus. Ya, minimal ketika berdiri adalah dia sebut asma Allah SWT, adalah dia bertahmid, adalah dia bertakbir, adalah dia beristighfar, adalah dia bersalawat, adalah dia bertahlil. Ya, adalah mungkin 1-2 ayat dia baca. Demikian juga ketika duduk, demikian juga ketika berbaring. Ya, kalau enggak, kata Nabi, akan menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa ketika dia berdiri waktu itu tidak ada ingat Allah sama sekali? Kenapa ketika dia duduk waktu itu tidak ada ingat, tidak ada dia sebut Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT sama sekali? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berpikir akan kebesaran Allah SWT dalam hal penciptaan alam semesta. Kemudian wa min syarafi majlis dzikir wa ului makaniha indallah, dan termasuk kemuliaan majlis dzikir dan ketinggian derajatnya di sisi Allah, annallaha azza wa jal yubahi bidzakirin malaikatahu. Coba lihat kemuliaan orang yang bermajlis zikir, yang disebutkan di situ ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dikumandangkan tasbih, tahmid, istighfar, takbir dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Coba lihat. Ya, tadi kan sudah sebagian disebutkan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid qala ma ajlasakum, qalu jalasna nadhkurullah ta'ala, qala Allah ma ajlasakum ila dzak, qalu wallahi ma ajlasna ila dzak, ama inni lam astahlibkum tuhmatan lakum, wa ma kana adun min manzilati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal anhu hadithan minni, wa inna Rasulullah kharaja ala halqatin min ashabihi faqala majlasakum. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tadi dari sahabat Abu Sa'id, suatu kali Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri majlis di masjid. Lalu Muawiyah berkata, ada apa kalian bermajlis di masjid?
Orang-orang tadi mengatakan kami bermajlis di masjid seraya berzikir kepada Allah. Ya, demi Allah, itulah yang membuat kalian bermajlis di masjid. Mereka menjawab, wallahi ma ajlasna ila dzak. Iya, kami duduk cuman karena itu. Kata Muawiyah, aku tidak meminta kalian bersumpah bukan karena apa-apa, tapi aku mendengar Rasulullah SAW suatu kali bersabda. Suatu kali Rasulullah SAW melihat satu majlis di masjid, bertanya sebagaimana pertanyaanku. Ya, ma ajlasakum, Nabi SAW bersabda kepada sebagian sahabat, apa yang membuat kalian bermajlis di masjid? Sahabat berkata, jalasna nadkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Kami duduk-duduk ya Rasulullah, bermajlis menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertahmid atas apa yang telah Allah berikan hidayah kami kepada Islam, ya kan? Wa man nabihi alaina, yang Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman tersebut. Para sahabat kan ketika itu kan sudah ribuan atau ratusan tahun mereka beragama musyrikin, agama musyrikin. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW dengan membawa agama tauhid, agama Islam. Ini kan sesuatu yang asing bagi mereka. Mereka sudah terbiasa, bagi mereka kearifan lokalnya mereka itu beribadah kepada Lat, kepada Manat, kepada Yahud, kepada Ya'ub, dan ratusan berhala-berhala lainnya daripada kebanyakannya sosok-sosok malaikat, sosok-sosok para anbiya wal mursalin, sosok-sosok orang soleh yang mereka memohon kepada tadi, ya, mereka gambar malaikat, ya, gambar buat patungnya, patung malaikat, ya, kemudian patung Lat, patung Manat, patung Uzza, patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Ismail, macam-macam, ya. Ini patung, ya, kalau patung Wat, Yahud, Ya'uq itu kan peninggalan dari zaman Nabi Nuh, dimunculkan kembali. Setan kasih ilham, ya, itu di daerah Jeddah ada bekas apa namanya, timbunan pasir yang terbawa banjir. Setan kasih ilham, coba gali situ, ada situs, ya, sekian ribu tahun itu digali, muncul lagi patung Wad, Yahud, Ya'uq, Nasr, 5 orang soleh di umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, ketika datang Rasulullah SAW, ya, mereka kebanyakannya di awal tidak beriman, sedikit yang ngikutin Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka diberikan oleh Allah anugerah keimanan, mereka sering sebut-sebut, alhamdulillah ya, kita dikasih keimanan, Allah berikan hidayah. Ya, coba lihat, ya, orang-orang yang sudah terbunuh misalnya di perang Badar dari kalangan musyrikin, terbunuh Abu Jahal, Abu Lahab, terbunuh si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, neraka semua mereka, ya kan? Ketika Rasulullah SAW lihat apa namanya di sumur Badar itu pentolan-pentolan musyrikin Quraisy, ketika itu Allah izinkan, perdengarkan orang-orang yang sudah mati dari kalangan kafir Quraisy tersebut mendengar. Padahal kan wa ma anta bimusmin fil kubur, kata Allah, engkau tidak sanggup membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Tapi di momen tersebut Allah kasih mukjizat Nabi. Jadi Nabi bersabda kepada para kafir Quraisy yang sudah terbunuh itu, wahai kafir Quraisy, ya, kata Nabi, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan dan ancam kepada kalian? Coba lihat, dapat mereka langsung instan, langsung kontan
proloh siksa neraka itu sudah dapat mereka. Ya, ini wal iyadzubillah. Nah, ini mereka lihat mungkin saudara mereka, orang tua mereka, bapak mereka, ini sehingga mereka sering sebut-sebut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi ma ajlasana ila dzak." Allah ma ajlasakum ila dzak. Wallahi ma ajlasana ila dzak. Amma inni lam astakhlibkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril. Aku kasih tahu kepada kalian, barusan datang malaikat Jibril. Fa akhbarani, lalu dia mengkabarkan kepadaku, anna Allah tabaraka wa taala yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin yang ada pada sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Faqala hafizahullah taala, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Majalis dzikir sababun linuzulis sakinah wa ghasyanir rahmah wa hufufil malaikah bidzakirin. Kemudian yang berikutnya, majelis zikir sebab turunnya ketenangan, kedamaian, ketentraman, sebab dinaunginya dengan rahmat Allah, sebagai sebab dinaungi dengan malaikat, sebagaimana telah disebutkan hadisnya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi. Ya, dalam riwayat, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada masjid-masjidnya Allah, mereka membaca ayat Allah, mengkaji bersama, berzikir kepada Allah, niscaya mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, dinaungi dengan rahmat Allah, diturunkan kedamaian, ketentraman, dan Allah SWT sebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Kemudian yang berikutnya, majalis dzikir sababun azimun min asbabi hifdzil lisan. Majlis zikir itu sebab yang besar yang bisa mencegah seseorang dari berbicara yang tidak baik, dari ghibah, dari namimah. Ghibah itu dzikruka akhaka ma yakrah, menyebut sesuatu tentang saudaramu tidak di hadapannya dalam keadaan dia tidak suka, walaupun faktanya ada. Kalau tidak ada faktanya alias hoax, maka itu namanya buhtan. Buhtan dosanya lebih besar daripada ghibah. Namimah itu mengadu domba. Wal kadzib, bohong, dusta. Wal fuhsh itu hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual, ucapan yang kotor, jorok. Wal batil, ucapan yang sia-sia. Fa innal abda la budda lahu min an yatakallam, karena seorang hamba pasti dia berbicara, tidak mungkin dia diam. Fa illam yatakallam bi dzikrillah, kalau dia tidak berbicara, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat perintah Allah,
maka atau menyebutkan faedah-faedah ucapan yang baik-baik untuk kemaslahatan dunia ataupun akhirat, maka dia akan berbicara perkara yang haram-haram. Maka barang siapa yang membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, niscaya dia akan menjaga lisannya daripada kebatilan dan sia-sia. Barang siapa yang kering lisannya daripada berzikir kepada Allah, maka lisannya akan basah dengan kebatilan, kesia-siaan, dan hal-hal yang tidak senonoh. Iya. Jadi itu suatu kemestian. Kalau lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah, maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau lisannya tidak terbiasakan untuk berzikir kepada Allah, maka akan terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini berkata Syekh, wallahul mas'ul an ya'muru awqatana wa awqatakum bi ta'atihi. Beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua waktu-waktu yang bermanfaat di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah SWT menjadikan majlis kita semua majlis yang dipenuhi dengan berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, dan menyempurnakan peribadatan kepadanya. Wa ayyaqiyana min majasilil ghafla wal lahwal batil, dan semoga Allah menjaga kita semua daripada majlis yang lalai daripada mengingat Allah, yang akan mengantarkan kepada kebatilan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengijabahi hal itu semua. Wa huwa wahdahul musta'an wala haula wala quwwata illa bihi. Ya, mungkin materinya kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan, masih ada waktu sedikit.